Bisa saya mulai pembelajaran hari ini? Siap, bisa Pak. Oke, terima kasih udah join pada Microsoft Team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya minta tolong kepada Mas Agus Ali untuk memimpin doa. Baik, untuk teman-teman, marilah sebelum kita memulai acara pembelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Agus Ali udah memimpin doa. Semoga dengan berdoa pelajaran hari ini nanti dimudahkan dan kita diberi kelancaran dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari nanti. Amin. 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 Untuk mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa kita memutar lagu nasional dulu. Sebentar saya putarkan. Kelihatan di layar? Siap kelihatan. Siap sudah. Kita dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Berikut tadi adalah lagu nasional Indonesia Raya. Semoga dengan mendengarkan lagu nasional Indonesia Raya, rasa cinta tanah air kita semakin besar dan juga rasa nasional kita semakin kuat. Amin. Amin. Sebelum memulai masuk ke materi, apa kabar? Baik, tetap jaga kesehatan di rumah, jangan kemana-mana karena pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Dan juga semoga dengan adanya vaksin yang dari berita udah mau diedarkan, mempercepat kita untuk bisa bertatap muka di kampus kita tercinta SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Amin. Amin. Udah kangen sekolah ya? Oke, hari ini tanggal 24 November 2020 kita masuk ke materi editing video. Ini pertemuan ke tahap ketiga. Tahap pertama kemarin dulu itu yang waktu kita bikin storyboard, terus bikin skenario cerita, bikin skenario percakapan, ada proses praproduksi video. Pada pertemuan kedua kemarin pembuatan video atau pengambilan gambar, ada kesulitan sebelumnya? Siap sudah. Belum? Oke, syukur kalau belum ada kesulitan. Kemarin saya juga udah melihat hasil evaluasi kalian. Alhamdulillah nilainya lumayan bagus-bagus. Terus Alhamdulillah. satu lagi yang saya apresiasi itu diskusi kalian pada LMS. Kalian terlihat aktif dan juga tanggap dalam mengomentari kerjaan teman. Nah, itu saya minta tolong untuk dipertahankan. Terus pada materi pertemuan ketiga ini, pada pertemuan kali ini kita masuk ke proses editing video. Saya jelaskan dulu sebelumnya. Jadi pada pembelajaran video presentasi itu nanti tujuannya kalian itu bisa meningkatkan hasil produksi pada jurusan kalian dan bisa mengkolaborasikan antara jurusan APHP dengan simulasi digital. Mudeng ya? Siap, Jadi tujuan materi video presentasi itu nanti agar kalian bisa membuat suatu video untuk mengenalkan produk yang sudah kalian buat sesuai dengan kompetensi kalian. Misal kalian kelas APHP ya mungkin membuat jamu atau membuat bahan-bahan apa yang sesuai dengan jurusan kalian. Terus sebelum masuk ke materi, saya putarkan dulu video, contoh video presentasi tentang makanan yang sesuai dengan jurusan kalian. Gimana? Keren? Dan pengen bisa bikin video seperti itu? Siap, bisa. Saya pengen, Pak. Oke.
Nanti kalau kalian bisa bikin video-video seperti itu, pertama kalian misal punya produk, kalian bisa bikin media untuk promosinya. Apalagi di zaman sekarang promosi hampir semua menggunakan media digital. Bisa seperti video atau foto, tapi di era revolusi industri 4.0 media promosi sekarang hampir keseluruhan beralih ke video. Seperti contohnya misal di Instagram atau di Facebook, itu hampir semua toko atau orang yang punya usaha mempromosikan produk mereka menggunakan video karena lebih menarik. Nanti pasti kalian juga bisa membuat video seperti itu juga. Untuk selain itu, dengan mempelajari ini nanti kalian juga bisa menggunakan sebagai skill, mungkin untuk bekerja di rumah, mencari sampingan, atau bahkan misal kalian melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, itu bisa dipakai sebagai sampingan. Saya dulu waktu kuliah itu juga sering bikin video-video seperti itu, dan dari situ saya bisa menambah uang jajan, khususnya waktu sekolah dulu, waktu kuliah. Jadi misal pengen piknik, bisa nyari sampingan ke gitu, bikin video atau bikin video musik. Nah, itu nanti ada imbalan sendiri. Nah, itu bisa dipakai untuk sampingan bagi skill kalian. Selain itu, saat kalian nanti misal mau daftar kerja, kalau kalian bisa melakukan editing video atau membuat video, itu bisa dipakai sebagai nilai skill atau nilai tambah sendiri di tempat kalian nanti akan bekerja. Seperti itu. Selanjutnya, biar nggak kelamaan, saya putarkan presentasinya dulu. Kelihatan di layar? Siap. Kita masuk ke materi proses produksi video. Ini tujuan kita mempelajari proses produksi video atau editing video. Jadi nanti kalian cukup mendengarkan saya, ini nanti akan saya share dan saya bagikan ke Microsoft Teams. Nanti bisa kalian unduh di sana. Yang penting ini nanti saya jelaskan secara singkat, secara lisan. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nanti untuk mengingat-ingat kalian tinggal download dan buka lagi. Pertama, tujuan dari mempelajari editing video. Satu, kalian nanti bisa memotong atau mengambil video yang dibutuhkan saat proses editing. Jadi gambar yang nggak dipakai atau video nggak dipakai dipotong dan dihapus. Kedua, bisa memberikan transisi pada video. Transisi itu adalah animasi perpindahan antara scene 1 ke scene yang lainnya, scene 2 misal. Ketiga, bisa melakukan editing warna pada video. Editing warna itu maksudnya seperti kecerahan, terus suhu video agak ke kuning atau agak ke biru, seperti itu. Keempat, bisa menambahkan teks video. Teks itu misal seperti tulisan yang ada pada video. Selanjutnya, kelima, bisa menambahkan efek suara. Misal di dubbing atau diberi efek suara seperti angin, langkah kaki, atau background musik. Yang terakhir, bisa melakukan rendering video atau memproduksi videonya itu sendiri. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan secara singkat. Kita masuk ke materi pertama. Sebelumnya ada yang pernah bikin video atau pernah melakukan editing video? Siap sudah, Pak. Siap sudah. Jadi nanti mungkin saya nggak begitu banyak menjelaskan. Kalian bisa memahami dengan cepat materi yang akan saya berikan. Pertama, cut atau pemotongan video. Ada yang tahu? Siap, Mas. Sudah ada. Mas Adit mungkin saya jelaskan. Proses pemotongan pada video, Pak. Ya, Sebelum disatukan dengan yang lainnya. Yang diambil cuma yang dibutuhkan saja. Benar. Ya. Jadi cut itu proses pemotongan video. Kita ngambil video yang dibutuhkan saja. Saya beri contoh seperti ini. Sebentar, saya bukakan aplikasinya. Kelihatan videonya? Misal saya mau ngambil video yang ini saja. Video saat dia memotong apa yang namanya bawang bombay, bisa saya potong di sini seperti ini. Ini, mulai dari sini saya potong videonya pakai razor tool atau biasanya juga disebut split tool itu untuk motong. Terus kita drag sampai video yang mau dipotong. Nah, misal hanya sampai sini, ketika kita taruh di sini, terus kita klik lagi di videonya. Maka video itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Gampang ya? Siap, ya. Yang nggak dipakai tinggal dihapus. Nah, seperti itu. Itu proses pemotongan. Misal saya mau gabung lagi dengan video yang lain, misal seperti ini. Video dari pemotongan bawang bombay langsung loncat ke video
memberi garam, tinggal paskan di sini. Terus kalian klik lagi pakai razor tool, kalian klik di bagian sini, terus tentukan sampai mana video mau diambil. Misal saya hanya mau sampai sini, tinggal saya klik di sini dan videonya udah kepotong lagi. Jadi nanti tinggal digabungkan dari video 1 ke video 2. Sampai sini bisa? Siap. Siap, bisa. Mudah ya? Siap, ya. Nah, itu proses pemotongan video. Terus selanjutnya setelah pemotongan ada namanya transisi, proses editing transisi. Transisi adalah animasi perpindahan pada video 1 dan video lain. Misal video 1 dan video 2. Saya beri contoh seperti ini. Ini kalau belum ada transisinya kan seperti ini. Dia akan langsung pindah. Nah, kelihatan ya? Siap, kelihatan. Nah, dia akan langsung pindah ke video. Tapi kalau ada transisinya, nanti hasilnya seperti ini. Cara nambahkannya, masuk ke efek, kontrol, terus pilih masuk ke efek, cara menambahkannya. Nah, ini. Terus kalian pilih ke video transisi. Terus ini di sini semua isinya transisi semua. Saya ambil contoh yang sering umum dipakai, dissolve. Dissolve itu transisi gambarnya nanti semakin memudar. Contohnya seperti ini. Jadi nanti hasilnya setelah dikasih transisi dissolve seperti ini. Dia akan semakin mudar dan pindah ke video lainnya. Kelihatan? Gambarnya semakin mudar dan ganti ke video berikutnya seperti ini. Gampang ya? Siap, mudah. Jenis transisi ada banyak, ada dissolve, ada deep to black, ada deep to white, ada film dissolve, ada lagi backfill, ada band slide dan masih banyak lainnya. Saya kasih contoh lagi, misal saya pakai iris box, tinggal diklik pada transisinya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, perpindahan ini namanya transisi. Paham ya? Sampai sini ya? Siap, paham. Oke. Selanjutnya masuk ke pemberian suara, menambahkan efek suara atau penambahan efek suara yang digunakan. Penambahan efek suara biasanya dipakai untuk menambah kesan dramatis pada suatu video. Selain itu juga kadang proses penambahan suara kadang juga dipakai untuk sebagai dubbing. Contohnya misal kalian sering lihat film kartun. Rata-rata kan kalau film kartun itu dari Jepang, ya kan? Nah, contoh misal film Doraemon. Film Doraemon dari Jepang, tapi yang diputar di TV Indonesia suaranya sudah suara pakai bahasa Indonesia. Nah, dubbing. Dubbing itu menambahkan suara atau mengganti suara. Menerjemahkan suara itu juga termasuk proses dubbing. Caranya gampang. Misal seperti ini. Ini suaranya mau saya ganti suara musik video yang ini. Misal suara lagu, tinggal kita carikan aja lagunya. Misal saya ambil contoh gini. Nah, prosesnya kita pertama tentukan dulu audio yang mau dipakai. Misal saya mau kasih lagu ini, judulnya Cidro. Tinggal saya klik dan drag ke sini, ke timelinenya. Terus tinggal saya paskan aja dengan videonya. Misal ini udah pas, diputar nanti pasti suaranya akan jadi suara lagu. Gampang ya? Siap, ya. Oke. Dari ketiga tadi, materi cut, transisi sama suara, ada yang mau bertanya dulu? Izin Pak, izin bertanya. Nama, nomor absen. Siap. Baik, siap sesuai Aditya Yoga nomor absen 1, izin bertanya. Baik Pak. Izin bertanya, apa setiap perpindahan dari video itu harus dikasih transisi Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab dulu. Pertama, apakah setiap perpindahan video atau setelah kita memotong video itu apakah harus dikasih transisi? Saya jawabnya enggak. Karena kalau kita enggak butuh, kenapa harus dikasih transisi? Saya ambil contoh gini aja. Kalian sering lihat video film mesti ya? Siap. Siap ya Pak. Di TV.
Di perpindahan antara video satu ke video lainnya itu jarang banget yang pakai transisi, ya enggak? Siap. Iya. Siap, ya. Iya kan? Karena Ya, ya. penggunaan transisi itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kapan sih kita harus menggunakan transisi? Misal seperti ini, ambil contoh. Kalian pernah lihat video orang, misal video di TV orang tidur, terus setelah tidur dia bermimpi. Pernah? Siap pernah. Ya, pernah. Perpindahan seperti itu membutuhkan transisi. Jadi butuhnya itu nanti dari video orang tidur tiba-tiba pudar, terus ada transisi agak putih gitu, terus nanti pindah ke video lainnya. Nah, seperti itu perpindahan seperti itu kadang kita butuh transisi. Sampai sini jelas? Siap, jelas, Pak. Jelas. Ada yang mau bertanya lagi tentang cut, transisi sama suara? Mungkin kendala-kendala kemarin yang kalian jumpai saat proses pembuatan video? Izin Mbak Alfi, izin kemarin bertanya mengenai kendala. Siapa? Nama? Siap, siswa Aditya Yoga nomor absen 1, izin Mas Yoga. bertanya Pak. Gimana Mas? Siap. Pada saat kemarin saya membuat video, pas proses cek video kan itu ada beberapa kayak videonya goyah itu. Ketika kita mengedit, apakah bisa dikurangi goyangan itu Pak pas di proses pengeditan videonya? Terima kasih Pak. Videonya nggak stabil gitu ya maksudnya? Siap, iya Pak. Oke. Itu bisa diatasi saat proses editing. Tapi asal videonya goyahnya nggak terlalu ya. Kalau terlalu nanti susah juga. Saya bisa dicontoh seperti ini misal. Saya carikan video yang pernah saya buat. Nah ini saya contohkan. Kita cari efek namanya web stabilizer. Terus kita tambahkan di sini. Nah, nunggu sampai ini nanti akan dianalisa oleh sistem videonya dan akan dibuat lebih stabil. Kita tunggu dulu. Emang kalau proses penstabilan gambar itu agak berat. Nanti komputernya pun agak berat. Nah ini proses penstabilan gambarnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah di web stabilizer, terus kita klik, terus kita render selection. Dia akan diproses. Efeknya nanti akan diproses biar nyatu sama filenya ini. Nah, dia nggak begitu goncang sekarang. Beda dengan yang belum di web stabilizer. Contohnya seperti ini. Ini yang belum di web stabilizer, goncang banget. Ini yang sudah di web stabilizer, dia nggak begitu goncang. Ini, nah, dia nggak begitu goncang sekarang. Beda kelihatan? Siap, kelihatan. Siap, kelihatan. Tahu bedanya ya? Siap ya Pak. Ya. Selanjutnya saya lanjutkan materi berikutnya, pemberian teks. Teks pada video itu biasanya dipakai untuk memberi keterangan dari suatu video. Selain itu, teks terkadang juga digunakan untuk menambahkan kesan menyenangkan pada video. Proses penambahan teks itu seperti ini. Kalau di Adobe Premiere, misal saya ambil contoh tadi video, proses penambahan teks, misal di sini mau saya kasih keterangan, ini kan tadi video lagu, ya kan? Siap ya Pak. Video cover musik. Misal saya mau ngasih apa itu namanya subtitlenya, tinggal saya masuk ke, kalau di Adobe Premiere masuk ke grafik. Jadi semua yang berhubungan dengan objek atau tag itu masuknya di grafik. Di sini tinggal saya tambahkan new layer, masukkan teks. Tinggal ketikkan aja di sini, diklik 2 kali terus ketik. Misal judul lagunya Buih Jadi Permadani. Tinggal tambahkan aja. Kalau untuk mengganti jenis fontnya ada di sini. Ada Tahoma. Nah, ini sesuai selera, sesuai dengan kebutuhan kita. Ada italic, ada flash script, ada Times New Roman dan lain-lain. Ini sesuai dengan tema kalian. Kalau untuk mengubah warnanya bisa dilakukan di sini. Misal pengen jadi merah, tinggal diklik merah. Misal jadi hijau, tinggal diklik hijau. Nah, ini untuk shadow. Shadow itu bayangan. Kelihatan bedanya ya? Siap ya. Ya. Ini shadow. Nah, jadi menambahkan tag itu caranya. Misal tag lamanya seberapa, ini tinggal ditarik-tarik. Gampang ya? Siap mudah. Siap ya Pak. Oke, ini untuk menambahkan tag. Selanjutnya, setelah menambahkan tag, selanjutnya masuk ke warna. Kalau di sinematografi namanya color grading. Warna itu pada menu warna, di sini yang kita pelajari nanti mengatur suhu video, mengatur tingkat kecerahan, dan juga mengatur saturation. Saya kasih contoh seperti ini. Mengatur suhu video pertama. Nah ini saya contohkan. Ini videonya lebih condong ke warna apa nak? Agak terang.
Terang agak ke kuning atau agak ke biru atau Kuning, kuning. Agak kuning. Kuning, Pak. Pak. warna dari video ini itu bisa kita rubah. Kalau di Adobe Premiere caranya seperti ini. Kita masuk ke menu color atau color. Kita masuk ke menu color. Klik di sini. Nah, di menu color itu di sini nanti akan ada pengaturan banyak. Ini itu tool untuk menambah mengotak-atik warnanya. Saya kasih contoh gini. Pertama, ini warnanya lebih ke kuning-kuningan. Jadi agak kurang enak. Misal mau saya buat lebih fresh atau kalau fresh itu biasanya lebih condong ke biru. Nah, tinggal kita geser di sini. Pertama klik dulu di sini. Terus kedua kita geser ke kiri. Kelihatan perubahannya? Siap. Nah, ini kalau mengubah temperatur suhu suasana videonya, temperatur suasana videonya itu tinggal diubah di sini. Gampang ya? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Itu untuk mengatur temperatur atau suhu video. Biasanya untuk video yang harmonis-harmonis gitu biasanya lebih dicondongkan ke warna kuning. Tapi untuk ke video fresh biasanya lebih dicondongkan ke agak kebiruan. Misal video makanan atau video traveling itu biasanya lebih condong ke biru. Tapi untuk harmonis terus kesan hangat itu biasanya videonya lebih condong ke warna kuning. Seperti itu. Terus setelah mengatur temperatur suhu video, ada mengatur tingkat kecerahan dan saturation. Mengatur tingkat kecerahan. Kecerahan itu keterangan dari suatu video. Itu adanya di exposure. Nah, tinggal ini digeser kanan ke kiri. Kelihatan bedanya? Kelihatan. Misal mau lebih terangkan, tinggal dinaikkan aja. Kalau lebih gelap kan, tinggal diturunkan. Selain itu, di sini juga ada kontras, ada highlight, ada shadow. Nah, ini semua tinggal di setting aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada aturan khususnya nggak, Pak? Kontras berapa, highlight berapa, shadow berapa gitu. Kalau untuk aturan itu nggak ada. Jadi ini tuh sesuai feel kalian masing-masing. Paham ya? Nah, Siap, paham. Siap, paham. jadi nanti dari hasil awalnya seperti ini, hasil akhirnya seperti ini. Beda ya? Kelihatan bedanya? Siap. Siap kelihatan, Pak. Siap kelihatan. Itu untuk mengatur kecerahannya. Kalau saturation itu lebih ke tingkat warnanya. Contohnya seperti ini. Di bawah lagi ada namanya saturation. Ini untuk mengatur ketajaman warnanya. Kelihatan bedanya? Siap kelihatan. Kalau semakin dinaikkan, warnanya semakin keluar. Semakin diturunkan, warnanya semakin pudar. Saturation fungsinya untuk mengatur itu. Nah, ini contoh yang sudah dikoreksi warnanya, ini yang belum. Bedanya seperti ini. Proses ini namanya color grading. Terus setelah mengubah warna, materi selanjutnya ada proses rendering. Rendering itu proses penggabungan file video yang sudah dipotong-potong tadi, misal seperti ini. Ini sudah tak potong. Video-video, ini video gabung-gabungan. Misal ini enggak dipakai, langsung digabung. Nah, proses penggabungan seperti ini dijadikan satu file itu namanya proses rendering. Di Adobe Premiere caranya, pertama kita tandai dulu awal dari video yang mau kita gabungkan. Di sini berarti dari video ini sampai ke video sini. Kita tandai dulu. Pakainya klik kanan di sini, terus mark in itu berarti awal. Terus akhirnya di sini tinggal diklik kanan, mark out. Terus kita pencet Ctrl M. Kalau sudah, render video ke MP4. MP4 itu kodenya H264. Ini udah ada di bahan ajar, sudah saya catatkan. H264, terus tinggal kita ekspor, diklik. Nanti dia akan render video yang tadi. Jadi satu file video. Sampai sini paham? Siap. Dari materi yang kedua tadi ada rendering, ada pemberian tag, ada pengaturan warna. Ada yang mau tanya dulu sambil nunggu proses rendernya selesai ini? Siap, saya Pak.
Ya, silakan. Siapa nama? Siap, siswa Agus Musyafa Ali, absen 4, izin bertanya. Oke, Mas Agus gimana? Kan tadi kan saya lihat itu proses pengaturan pengaturan warna, kemudian kecerahan, itu kan apa semuanya Pak. Jadi semuanya terang, semuanya redup itu Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan hanya berbagian saja bisa nggak Pak? Misalnya langitnya terlalu cerah, nah itu cuma langitnya saja yang diturunkan kontrasnya atau kecerahannya itu bisa nggak Pak? Terima kasih. Bisa nggak cuma mengedit bagian-bagian tertentu saja gitu. Kecerahan dari bagian-bagian tertentu saja. Bisa-bisa saja. Saya beri contoh, misal video ini. Ini videonya langitnya terlalu kontras gitu ya misalnya. Mau saya turunkan kecerahannya, itu kita tinggal pilih pakai ini misal. Pada menu color tadi, terus lumetri color, di sini ada HSL secondary. HSL secondary itu kita bisa memilih warna yang mau kita redupkan. Misal contoh, saya ambil ini pipet, tahu pipet ya? Pipet itu untuk mengambil test ya. Kita klik ke bagian yang mau kita edit warnanya. Misal saya di sini mau ambil putih. Nah ini, kita lihat udah ke select belum? Nah, ini bagian yang putih akan ke select semua. Nah ini untuk mengatur seberapa radius bagian yang mau kita ambil. Jadi warna yang ke select ini, semua ini, itu nanti bisa kita atur. Seperti ini contoh misal. Kita redupkan. Kelihatan bedanya? Ya, kelihatan. Nah. Kelihatan. Atau bahkan kita ganti warnanya pun bisa. Kelihatan? Siap, ya. Kelihatan. Sampai sini kejawab sudah? Siap, sudah jelas Pak. Ada lagi sebelum saya masuk ke kesimpulan? Siap, sudah Pak. Sudah? Siap sudah. Siap sudah. Sudah paham? Gampang? Siap sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang ganti saya yang bertanya. Sekalian saya mau ngecek orangnya tidur atau meet online terus ditinggal pergi. Saya mau tanya ke Mbak Lestari. Siapa? Oke, jadi pada tahap produksi video atau editing video yang kita pelajari apa saja? Izin menjawab Pak. Ada cara pemberian transisi, pengaturan brightness, terus ada pemberian suara, memotong, terus menyusun video dan penambahan teks. Menambahkan teks. Oh, benar. Selanjutnya saya mau tanya pada Mas Aditya Ardana. Proses rendering tadi apa? Siapa izin menjawab? Proses rendering itu proses menyatukan video-video yang telah kita susun atau kita buat pada proses editing untuk menjadi video yang utuh. Oke, kita menyusun video yang sudah kita edit, kita render jadi satu kesatuan video utuh. Satu lagi, Mas Muhaji, ada orangnya? Siap, ada Pak. Pada materi color grading, tadi ada materi apa aja yang sudah saya jelaskan? Pada materi color grading yaitu kita diajari untuk cara men-setting warna dari beberapa bagian, misalnya warna langit yang terlalu cerah, kemudian bisa diubah agak sedikit gelap, kemudian warna-warna yang sedikit kurang pencerahan, kurang pencahayaan, kurang brightness, bisa di pengaturan warna. Satu lagi, kemudian terus set graduation, saturation. Ya benar, pada materi color grading tadi ada saturation, ada pengatur kecerahan video, terus ada selective color atau suhu, bagian color, terus tambah lagi ada pengaturan suhu. Seperti yang dibilang Mas Adit, ada pengaturan suhu video. Misal video ini pengen lebih romantis, ya dibuat agak kekuning-kuningan. Misal video tentang kuliner, bisa dibuat agak kebiru-biruan biar lebih fresh. Selanjutnya, jadi pada materi ini saya simpulkan yang dipelajari tadi ada memotong video, menambahkan suara, mengedit warna, memberikan transisi, melakukan rendering, menambahkan teks. Terus kesimpulan dari pelajaran hari ini yang lebih inti pada proses pembuatan video
itu kita mengedit sesuai dengan tema yang sudah kita buat. Konsep awal pada praproduksi, temanya mau seperti apa, itu diimplementasikan pada penerapan saat editing video. Sampai sini paham ya? Ya. Oke. Selanjutnya, ini nanti media presentasi ini nanti bisa kalian download pada LMS Microsoft Teams di kelas Maya. Di sini juga ada media ini bisa kalian pakai untuk belajar secara mandiri di rumah. Di sini di tiap bagian udah saya kasih contoh videonya. Nah, ini ada tombol untuk video. Ini bisa kalian klik, nanti akan mengeling ke YouTube. Misal tutorial memotong video gimana sih? Tinggal kalian klik untuk lebih detailnya di sini, klik. Nanti akan otomatis pindah ke YouTube. Nah, di sini nanti akan ada keterangan lebih lanjutnya cara memotong video. Dijelaskan melalui video. Rule-nya seperti ini. Jadi di tiap-tiap bagian ini nanti bisa kalian lihat contoh pengimplementasiannya melalui tombol berikut ini, tombol ini. Di setiap bagian sudah saya kasih sendiri contoh-contohnya. Sampai sini mudeng ya? Siap. Media ini nanti saya akan upload ke Microsoft Teams beserta bahan ajar yang lainnya. Misal ini. Nah, ini ada materi atau modul. Nah, ini nanti kalian silakan download. Terus kalian juga kerjakan project yang harus dikerjakan pada pertemuan ketiga ini atau pertemuan proses editing video. Nah, ini projectnya sudah saya share di sini, nanti bisa kalian download. Nah, terus ini modul PPT-nya bisa kalian download di sini juga. Terus selain kalian nanti mengerjakan project, kalian juga kerjakan diskusi. Diskusi di sini nanti kalian silahkan jelaskan proses editing yang kalian lakukan. Terus kalian sampaikan kendala-kendala yang kalian temui selama proses editing. Tulis di bagian komentar ini di sini. Selain mengerjakan diskusi, kalian juga nanti kerjakan quiz di LMS ini dengan mengeklik tombol ini. Ini quiz nanti ada beberapa soal, silahkan kalian kerjakan. Sistem penilaiannya pada materi produksi video ini, sistem penilaiannya nanti ada 3 nilai yang saya ambil. Pertama, nilai project melalui LKPD ini. Kedua, nilai diskusi ini, keaktifan. Nilai diskusi rule-nya seperti ini. Komentar kalian atau penjelasan kalian tentang editing video yang kalian lakukan itu nilai maksimalnya nanti 80. Teknik-teknik tadi sudah kalian implementasikan, nilai maksimalnya 80. Silahkan komentari. Kenapa kok nggak 100, Pak? Supaya bisa mendapatkan nilai 100, kalian harus menjawab atau mengomentari keluhan-keluhan dari teman lainnya. Jadi nanti misal Mas Aditya Yoga menjelaskan tentang editingnya seperti ini prosesnya. Tapi dalam editing saya menemui kendala seperti ini. Nah, bagi teman yang bisa menjabarkan atau membantu menjawab itu, keluhan Mas Aditya Yoga, nanti akan mendapatkan nilai poin 10. Sehingga bisa menggenapi nilai yang 80 tadi. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Siap paham. Selanjutnya masuk ke nilai evaluasi. Di sini ada 20 soal. Nanti kalian silahkan kerjakan mengenai proses produksi video. Soal yang sudah saya buat ini berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi secara lisan. Kalau kalian mendengarkan, saya yakin kalian bisa mudah untuk dapat nilai 100. Untuk penilaiannya paham dari nilai LKPD, nilai diskusi sampai nilai evaluasi. Jelas ya? Terus contoh video tadi kalian juga bisa lihat, cek di sini. Nah, ini contoh videonya juga sudah saya upload di sini. Silahkan kalian tonton untuk referensi dalam pengeditan video. Terus paling lambat pengerjaan dan pengumpulan tugas proyek 1 minggu. 1 minggu dimulai dari sekarang. Ada kesulitan? Oke, belum. Kalau belum, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya dulu? Siap cukup, Pak. Cukup. Kalau sudah cukup, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi udah Mas Agus
Sekarang ganti, saya minta Mas Muhaji untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa? Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran sore ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, makasih Mas Muhaji. Semoga pembelajaran ini membawa dampak positif dan semoga kita segera berjumpa di kampus tercinta SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Dan masa pandemi ini cepat berlalu. Amin. Saya ingatkan lagi sebelum saya akhiri, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Jangan keluyuran. Baik, Pak. Oke, akhir kata hari ini pelajarannya sampai sekian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sama-sama. Silakan kalian bisa live.